S2 saya ambil di IPB, saya melanjutkan S3 di Unsri. Dokter. Ya, masuk IPB itu tanpa tes, hanya dicek dari nilai rapot saja. Wah, memang artinya ibu sesuai requirement itu bisa masuk tanpa tes gitu ya. Saya dulu ketika kecil kan nakal. Iya, betik. Kalau orang Jawa itu bilang betik. Gemesin gitu Bu ya. Menyebalkan. Contohnya apa Bu? Saya dulu tuh kayak sekolah kan bolos. Oh gitu, waduh. Iya. Bukan bolos tapi akhirnya jadi ketua yayasan sekolah gitu ya. Iya, enggak itu Luar biasa. terus mengkoordinir lagi bolosnya. Oh gitu, kepala pecah gitu ya. Ibu dulu kalau sekarang pakai, oh ibu itu rajin. Nah, apa ibu ini hebat. Aduh, enggak banget. Video ini dipersembahkan oleh Income Realty, kantor keagenan properti terbesar di Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi di channel YouTube Endang Wasiati Wirono. Hari ini saya kedatangan tamu yang tentunya tidak asing lagi di dunia pendidikan, di dunia bisnis. Beliau adalah Ibu Dr. Umi Rosidah. Beliau adalah Ketua Yayasan Harapan Mulia. Harapan Mulia ini ada dari playgroup, TK, SD, SMP, dan doakan segera akan ada SMA. Bu Umi, apa kabar nih pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Umi ini setiap kali ketemu dari sekian tahun yang lalu selalu sehat, selalu semangat, selalu auranya positif sekali. Hari ini kita akan bincang-bincang banyak tentang bagaimana Bu Umi sukses meniti karirnya di dunia dosen, kemudian di dunia pendidikan, kemudian juga beliau sebagai seorang pebisnis di dunia pendidikan. Bu Umi, saya mau tahu tentang sekarang hari-hari lagi ngapain aja sih Bu Umi, terus kesibukannya apa, bisnisnya seperti apa, apakah lagi growth, apakah lagi bagus, terus mau ekspansi, seperti apa? Ya. Kalau saya rutin kegiatannya itu kalau hari-hari ya dari Senin sampai Jumat ngajar. Oke. Ya, ngajar Di Unsri ya Bu ya? Unsri ya, Oke. Universitas Sriwijaya. Saya itu ada di Fakultas Pertanian. Oke. Nah, S1 ada- Ibu ya? S1 ada di Indralaya dan Wih, di jauh. Palembang juga. Iya, ya kita berbagi waktu lah ya. Luar biasa semangat ya. Selain itu juga saya ngurusi Yayasan Harapan Mulia ini Oke. ya dari playgroup ya, dari playgroup sampai dengan SMP kita manage dengan dia sebaik-baiknya. Luar biasa. Jadi Ibu hari-hari masih aktif sebagai dosen di Universitas Sriwijaya sebagai dokter pertanian. Boleh cerita dikit nggak dulu sekolahnya itu di mana? Apakah di Palembang Sumsel atau memang sudah dari Jawa? Karena saya tahu Ibu ini bukan orang Palembang kan, orang Malang, Jawa Timur. Seperti Iya. itu boleh ceritakan? Saya dari kecil itu tinggal di Malang, memang lahir di Malang sampai dengan SMA. Nah, ketika perguruan tinggi saya masuk ke IPB Bogor, Oke. Institut Pertanian Bogor. Saya S1 di sana. Setelah lulus saya bekerja di Unsri. Nah, di Unsri, dosen. sebagai dosen. Nah, setahun kemudian saya melanjutkan pendidikan S2 saya di IPB juga. Oke. Ya, jadi S1, S2 saya ambil di IPB. Kondisinya sudah menikah dong ya? Ya, sudah menikah dan S1, S2 itu saya punya anak dua. Wih, luar biasa. Sambil Mama sekolah ya. kalau punya S2
bonusnya dapat 2 anak waktu S2 itu ya. Nah terus baru-baru ini sudah tua ini saya melanjutkan S3 di Unsri. Dokter. Ya, kenapa saya ambil itu karena dulu ketika saya mau ambil S3 anak-anak itu bilang jangan sekolah lagi nanti kita pisah gitu. Jadi saya aja sekolah dia. Jadi ketika anak bungsu saya masuk perguruan tinggi saya berpikir nah ini kayaknya saya bisa di sekolah gitu Karena ya. jangan terlalu sibuk. Ya sudah karena anak-anak sudah di Jawa semua terus barang jadi saya itu seangkatan dengan anak saya. Anak saya yang bungsu masuk UNS, nah saya masuk S3 di Unsri. Dokter pertanian. Iya betul. Saya mau tahu nih, ibu kan seorang cewek ya, maksudnya ya seorang wanita, tapi kenapa pilih dulunya itu pertanian? Ada passion kah atau memang desire-nya di sana? Saya ketika SMA itu merasa tertantang saya masuk IPB itu karena termotivasi oleh kakak-kakak kelas yang waktu itu IPB itu sesuatu banget gitu ya. Gengsi gitu ya. Ya, jadi kita itu apa ya termotivasi saya juga bisa. Jadi dulu ketika masuk IPB itu hanya anak-anak yang ranking aja. Nah, yang rankingnya bagus itu baru bisa. Jadi tanpa tes. Masuk IPB itu tanpa tes, hanya dicek dari nilai rapot saja. Wah, memang artinya ibu sesuai requirement itu bisa masuk tanpa tes gitu ya. Memang ya wajar ya bisa dokter karena memang masuk IPB aja sudah tanpa tes teman-teman. Nah, Bu, saya tuh penasaran sekali kenapa saya menghadirkan ibu di channel YouTube saya. Saya ingin teman-teman milenial tahu gitu kan, ibu pendatang. Terus kemudian gimana sih ceritanya kok akhirnya kok selain sebagai dosen ibu juga sukses sebagai pebisnis. Awalnya sih saya dengar kan ibu punya bisnis fotokopi dulu nih sebelum akhirnya terjun ke sekolah. Terus apakah ibu memang basicnya itu keluarga itu sudah bisnis, sudah berdagang atau memang ini inisiasi ibu sendiri? Kalau saya memang dilahirkan dari keluarga pedagang. Oke. Ya, jadi memang orang tua saya itu melibatkan anak-anaknya, ya ikut serta di dalam kegiatan. Dan melihat dari kecil ibu ya. Ketika saya SMA itu saya sudah menghandle gudang tol yang ada di pasar ya, yang dipunyai oleh bapak saya sudah menghandle gudang, terus pulaan ke pasar, nah itu Jajan apa dulu? baju. Oh baju, oke. Baju semua baju. Nah itu saya lakoni sambil saya SMA. Nah di situ ketika saya masuk ke Unsri, Ya. bapak saya itu kecewa sekali. Kok jadi pegawai negeri? Nah kok jadi PNS gitu ya? Sekolah tinggi kok jatuhnya hanya jadi PNS. Pegawai gitu ya. Gitu. Memang bapak saya itu selalu ngomong begini, sekecil apapun jadilah juragan. Nah itu jadi raja ya. Iya, jadi bapak saya itu kayaknya kecewa. Saya itu menyekolahkan kamu tinggi zaman dulu ya S1 insinyur lah. Insinyur tuh luar biasa sekali, tinggi sekali rasanya. Terus Di zaman itu ya Bu ya. iya, hanya jadi PNS gitu loh. Tapi ya akhirnya bapak saya itu apa ya berkompromi lah gitu ya, jadi ya sudah gitu ya, nggak apa-apa lah jadi PNS, tapi jangan lupa ya, nah itu dagang itu jangan lupa. Nah Artinya memang marwah itu udah ada di bawah dari dulu ya Bu ya. iya, jadi akhirnya ketika saya menikah dengan gaji 30.000 waktu itu. Wow, tahun berapa itu Bu? Tahun 80. Tahun 80 berarti sudah masuk Palembang ya? Iya, itu honor jadi dosen itu 30.000. Sudah langsung di Unsri waktu itu? Iya di Unsri. Jadi waktu itu terus ya menikah, terus ya mencoba-coba apa ya yang bisa dilakukan. Terus saya kalau itu saya jual rumah, saya rumah yang ditempati maksudnya di iya. Saya tinggalnya di mana? tinggal di ruko. Oh ya ampun, jadi orang Palembang itu kayak tinggal di rumah di bawahnya usaha gitu ya. Usahanya sudah karena suami waktu itu ngajak buka ruko, buka apa Fotokopi. di mana di depan Unsri. Oke. Terus
Itu dari extension sini Bu ya mungkin. Oke. Ya, terus namanya apa Bu fotokopinya? Gamatech langsung ya. Terus saya bilang kalau saya malam tinggal di Kenten, terus siangnya saya di toko, saya bilang gitu. Terus anak-anak dengan siapa? Gitu. Saya bilang boleh nggak? Kalau saya pindah ke ruko, saya ingin saya itu ya berkegiatan, tetapi anak-anak itu ada di depan mata. Nah itu aja. Sawah lah Ya, gitu. Terus suami saya bertanya, kamu mau tinggal di ruko? Iya. Yang penting saya kerja, anak-anak itu ada di depan mata saya gitu. Jadi anteng lah ya, lebih apa namanya, lebih tenang gitu ya. Akhirnya dengan modal jual rumah saya buka. Luar biasa, nekat ya. Jadi Nekat, itu pertama kali berarti buka fotokopi dulu. Terus kok akhirnya kok memilih pendidikan ya? Gimana sih ceritanya Bu? Sambil berjalan, saya waktu itu mikir, saya tuh kok sulit sekali merubah perilaku mahasiswa. Oke. Saya tuh hanya menginginkan mahasiswa itu disiplin aja. Mulai dari masuk kelas, masuk kelas itu ya nggak kenapa gitu ya. Buat tugas itu ya nggak gitu ya kayak gitu. Saya kok sulit sekali diskusi itu dengan suami karena suami saya juga dosen kan di industri. Jadi akhirnya kesimpulannya memang tidak merubah perilaku, tapi harus membentuk perilaku. Nah, membentuk perilaku itu dari mana? Ya dari awal sekali anak itu lahir. Akhirnya saya membuat TK. Ya, membuat TK, terus ya namanya Harapan Mulia itu di sini sebenarnya itu awal-awalnya di tempat ini muridnya sangat sedikit. Berapa ya, semuanya cuma tahun berapa itu? Tahun 80 kan itu bisnis fotokopi ini, ya kan? 80 itu saya S1 kuliah S1. Saya tahun 90. 90 Nah, buat TK ini tahun 2000 berapa ya? 2002. Berarti Iya, 2002. almost 20 years ya sampai di sekarang ya. Ya, waktu itu ya setengah pagi. Saya ketika saya itu membuka usaha fotokopi itu ya nyimpen uangnya saya bentuk dalam bentuk rumah, dalam bentuk tanah, emas enggak? Oh enggak, Enggak. properti lah ya. Iya. Itu saya jual semua. Saya tetap tinggal di rumah. Saya jual semua untuk beli rumah di daerah sini saya jadikan tinggal. Emang udah di daerah Kamanggiwa ini ya? Daerah Kamanggiwa. Ya setengah mati. Mobil semua saya jual. Iya. Betul. Saya tuh naik motor. Ketika awal berkegiatan ini pendidikan TK ini saya naik motor. Saya nangis waktu itu. Terakhir ketika semua dijual, mobil dijual saya naik. Terus saya naik motor. Saya bilang gitu. Kata suami, sabar. Ya apa boleh buat? Inilah yang kita punya itu cuma ini. Akhirnya sudah ini terbeli. Saya ngambil uang ke bank, ya kan, pinjam ke bank, ya sebagian DP-nya saya jadi semua rumah semua rumah itu saya jual. Yang ada tanah yang ada saya jual. Itu aja masih dapat separuh dari harga lumayan dari sini. Borong ke bank. Ya, ke bank. Semuanya saya borongkan ke bank. Sudah akhirnya ya pelan-pelan TK itu jalan. Dari murid 8 orang. Sekarang totally kalau kita jumlahkan nih SD, SMP dari playgroup sampai ke SMP berapa sih? 1.000 dari 8 orang start. Bu, kok ibu waktu itu mau ya? Maksudnya kan dengan ibu sudah ngumpulin properti banyak, punya rumah yang mungkin lumayan bagus gitu kan. Kok ibu mau melepaskan gengsi semua naik motor, terus akhirnya tetap tinggal di ruko gitu kan? Apa sih trigger yang membuat ibu kok mau melepaskan itu semua? Karena kan sekarang banyak orang yang ya sebenarnya rumahnya bagus gitu kan, tapi nantilah itu urusan nanti kita cari lagi. Iya, banyak berbeda. Iya. Saya juga punya pikiran yang sama. Waktu itu tahun 90-an ya,
saya pendapatan saya dari kursus bahasa Inggris saat itu sekitar 30-40 juta per bulan. Akhirnya saya tutup fotokopi. Saya ada fotokopi yang saya tutup, fotokopi sudahlah happy gitu ya. Kalau senang-senang lagi main gitu ya. 40 juta, waktu itu belum gaji dosen, saya pikir ya sekitar 50 juta saya bisa menyekolahkan anak. Saya mikir gitu, saya bisa kuliahkan anak. Toko saya tutup. Saya menikmati hidup. Hanya kursus kan yang saya urusin, saya urus kursus. Terus saya pikir, terus nanti ketika saya mati, saya mikir itu ketika saya mati, terus nanti ada pertanyaan dari Allah gini, Dewi, kamu dulu dikasih kemampuan untuk buka fotokopi. Dari fotokopi itu sekian puluh orang bisa makan. Terus kamu tutup. Terus saya jawabnya apa? Ya mau santai saya pikir. Saya pikir saya mau mati hidup dong gitu ya. Terus saya aku nggak nanti langsung ditendang sama Gusti Allah. Saya mikir itu 2 tahun. 2 tahun menghargai saya. Gitu ya Bu. Iya. Akhirnya saya bilang, Mas, saya mau buka fotokopi lagi gitu ya. Terus ya dengan alasan begini-begini, suami saya menjawab, terus tinggal di rumah lagi kata suaminya. Iya, ayo kalau kamu jadi daripada gelisah gitu ya. Akhirnya saya balik lagi ke rumah. Iya, ya itu jadi apa ya? Saya tuh takut gitu loh, takut ya seperti sekolah ini juga. Kan ya sedikit banyak kemampuan manajerial itu ada gitu ya. Ya harus gitu, harus. Ibu, kalau kemampuan manajerial ini kan pemain sekolah itu udah gampang. Otodidak kah? Atau ibu memang sekolah khusus workshop untuk untuk bisnis ini gitu? Otodidak sambil berjalan ya semuanya ya. Saya TK itu modal saya itu hanya senang sama anak aja. Sayang gitu ya. Dari kecil saya itu termasuk anak yang bisa ngomong. Saya itu anak nomor 6. Jadi ketika keluarga kumpul ya, kakak-kakak saya sudah menikah, sudah punya anak. Jadi tugas saya itu apa? Giring anak-anak kecil itu main. Itu yang lain itu ngobrol. Saya ada tugas giring anak dan dia bisa memang. Dari kecil saya bisa. Sekarang aja kalau ada cucu anak saya nganggur, yang ngomong gitu saya. Karena memang kesenang gitu ya dengan anak-anak. Model saya itu aja. Tetapi ya dengan belajar ya sedikit demi sedikit. Saya ketika awal punya TK itu saya dibantu oleh sekolahnya Pak Amin Rais. Ya, jadi 1 semester itu saya dibimbing oleh guru-guru dari Jogja. Jadi 1 semester itu guru saya dan guru dari Jogja itu datang ke sini membantu saya, mendidik saya. Nah, sekali ya berjalan seiring dengan waktu. Saya ketika ada pelatihan di Palembang, saya cari-cari informasi. Ketika ada pelatihan untuk guru-guru TK awal-awalnya, saya itu datang ke panitia. Boleh nggak saya itu? Oh, nggak boleh. Ini pesertanya sudah dari awal sudah cuma 50 orang. Saya bilang, boleh nggak saya mendengarkan dari jendela? Iya, saya bawa saking butuh saya pengen belajar ya. Boleh nggak saya bawa kursus ini? Saya mendengarkan dari jendela. Aduh, apa sih panggil ya? Lama-lama saya dipanggil. Sebentar ya, terus sudah boleh lah ibu masuk. Alhamdulillah saya bilang gitu ya. Alhamdulillah dapat kursi di dalam. Terus sama panitia, ibu juga boleh lah makan siang. Iya, dapat juga. Jadi beberapa kali saya itu selalu itu ketika ada pelatihan untuk guru-guru TK yang belum PAUD waktu itu TK, saya selalu berusaha untuk itu. Bu, tadi kan kita ngomongin, saya boleh ngomong mungkin itu turning point hidupnya ibu lah ya, yang akhirnya ibu memutuskan menjual semua yang ibu punya untuk ngotot beli properti yang ibu akhirnya bangun TK ya di awal. Kok ibu bisa sih ngelepasin gengsi gitu? Kok ibu ya lihat aja gitu lurus gitu gimana? Tapi bukan ngelepasin gengsi, emang dasarnya saya itu sederhana. Oke. Ya hidup saya itu sederhana, enggak gengsi-gengsian itu enggak. Jadi ketika motor pun dijaga ya, naik motor juga ya biasa lah ya. Biasa seperti itu. Jadi wali murid saya itu nanya, kan
rumah ini kan ya mahal gitu ya. Makasih Abang Iwa, Bu. Ini kan mentengnya Palembang. Katakan seperti itu. Paling mulai tuh nanya, Bu Umi itu rumahnya di mana ya? Saya pernah lihat loh, Bu Umi itu di depan garasi. Dalam hati, garasi itu rumahku. Ya ketika situ lah saya bilang gitu. Ya, Bu Umi itu keluarin mobil ya. Ya di situ. Padahal ya itulah rumah saya. Paling mulai tuh nggak tahu kalau saya tinggal di rumah tuh nggak percaya gitu ya, nggak percaya gitu kalau saya tinggal di rumah, tapi ya itulah gitu. Saya mendidik Proses ya, Bu. saya mendidik anak-anak saya itu di situ gitu ya. Jadi ya kita nikmati aja sih gitu. Iya, oke Bu, kalau kita bicara sekolah ya, kan mengelola sekolah itu kan gak gampang, pasti ada suka dukanya ya kan. Mungkin ada wali murid yang kadang gak bayar SPP, atau ada guru yang mungkin dibuat jari kok ya masih double gitu. Nah, gimana sih tips Ibu untuk handling itu semua? Kalau soal seperti itu tuh ya jelas kalau SPP dia ditagih. Nah ya lewat dari tanggal 10 sudah ada surat cinta. Tetap yang wajib itu atau wajib. Dan bayar lah, mereka bayar walaupun ya kadang-kadang terlambat itu ada. Ya ekonomi orang kan turun naik. Betul, kesulitan orang itu kita nggak tahu. Dan sudah kita nikmati aja lah yang seperti itu. Hanya mereka ketika lulus juga ya walaupun telat-telat nggak masalah gitu. Nah, jadi ya mengalir aja lah, ya mengalir aja. Guru-guru juga kita kan ada pembinaan. Oke, ada sekolah untuk guru juga ya, workshop. Ya semacam itu. Dari dinas ada, kita sendiri melaksanakan juga ada, kepala sekolah juga kan secara internal namanya kepala sekolah itu melakukan supervisi ke kelas ya ke kelas. Guru-guru itu juga wajib melakukan penelitian kelas. Jadi gimana ya kalau dipakai metode A, dipakai metode B, bagaimana kita melakukan seperti itu. Intinya menjadi guru itu adalah cinta. Ya, cinta dengan anak-anak itu jadi deh. Iya tuh. Oke Bu. Terus kemudian bicara tentang apa yang Ibu dapatkan gitu dari sebuah bisnis sekolah. Bisnis sekolah ini kan saya tahu kan marginnya kan tidak besar. Terus kemudian lama gitu kan, BP-nya Ibu dengan investasi di daerah yang notabene ini daerah mentengnya Palembang gitu kan. Kok Ibu mau gitu menghabiskan waktu yang panjang. Nah, apa sih kepuasan yang Ibu dapat dari berbisnis sekolah ini gitu? Begini, saya dulu ketika buka fotokopi itu ya, saya nyaman. Terus saya berpikir, apakah hanya ini saja? Nah, apakah hanya ini saja? Karena kita itu Allah itu menciptakan kita itu agar kita itu menjadi rahmatan lil alamin, ya, bisa berbuat untuk orang. Nah, itu yang saya pikirkan. Kalau fotokopi itu kok kurang ya. Nah, terus dasarnya karena tadi itu kekecewaan saya itu kok sulit sekali loh. Merubah perilaku mahasiswa itu kok sulit. Nah, itu akhirnya kita turun ke bawah itu. Jadi kebahagiaan Ibu tuh ketika melihat anak-anak yang dari pertama masuk mungkin nggak bisa apa-apa, keluar mungkin dengan skill yang ada itu mungkin membuat Ibu lebih puas gitu, lebih bahagia. Apalagi kalau kita mendapati anak-anak berkebutuhan khusus. Ada juga Bu ya di sini. Ada. Jadi mereka ada special treatment atau memang guru-gurunya udah udah dalam arti kita ini ya nggak berani kita ini ngomong harapan mulia ini sekolah inklusi gitu, nggak berani kita ngomong karena pengetahuan kita itu juga kurang gitu ya di sisi itu. Cuma kita menerima ketika ada anak berkebutuhan khusus misalnya autis, kita terima satu per kelas, maksimum satu, sudah lebih dari itu enggak. Dan kita minta ada yang mendampingi di luar kelas. Ketika anak-anak itu tantrum, muara ngamuk yang tak terkendali itu ya, itu langsung pengasuhnya suruh ngambil. Suruh ngambil. Kalau misalkan di SD itu biasanya langsung kan ada guru konseling ya, nah itu langsung dibawa ke sana kita atasi. Menenangkan. Ya, kita menenangkan. Dan hasilnya bagus kok, anak-anak dengan toleransi juga lah Bu. Mungkin Ibu mengajarkan toleransi bahwa memang
ya hidup itu tidak semuanya perfect, tidak semua sempurna. Ketika ada satu yang nyeleneh ya kita harus toleransi. Dan anak-anak yang biasa ya, yang normal katakan gitu ya, itu tuh mereka itu menolong loh. Oh betul, kayak rasa gitu ya. Ada. Jadi mereka itu nggak mau menolong itu. Jadi misalnya ada temennya yang ya nggak apa-apa, nanti sama aku aja. Kita ketemu gitu ya. Jadi ada nilai-nilai ya, value yang ibu ajarkan itu ternyata masuk gitu ya. Nah itu mungkin ibu yang membuat Bu Umi itu happy. Bu, saya dengar harapan Bu ini kan posisinya jelas. Sekolah yang memang untuk segmentasinya itu adalah build up. Gimana sih strateginya ibu biar ibu tetap bisa memposisikan diri sebagai sekolah yang saat ini adalah sekolah Islam, terus kemudian dengan segmentasi middle up dan kemudian tetap berkualitas gitu. Artinya nggak mahal doang tapi tetap juga kualitasnya terjaga. Ya kita selalu harus membuat terobosan. Ya, inovasi. Terobosan. Saya melihat apa yang kurang di sekolah saya itu saya masuk ke situ. Ya, saya sekarang lagi memperbaiki ada program keketuaan Januari baru itu memperbaiki bacaan ngaji anak-anak. Nah, saya sudah mendatangkan ini mulai Februari ini dari Surabaya. Ya, ada pelatih-pelatih dari Surabaya yang akan melatih guru ngaji. Ya, ada guru ngaji, ada sekitar 40 orang guru dari TK, SD, SMP. Nah di situ nanti kita petakan guru ini dengan kemampuan ini nanti ajar kelas berapa. Jadi kita petakan, terus akan dipantau terus ya itu tiap bulan dari Surabaya itu nanti ada sampai dengan Juni besok. Nah Juli kita sudah program baru jadi ya. Jadi gurunya harus ngajinya lebih baik lah gitu ya. Nah, caranya, kita itu yang akan kita ciptakan itu adalah sistem. Ya, sistem bagaimana pembelajaran Al-Quran itu menyenangkan dan anak-anak bisa ngaji dengan benar. Tidak menjadi beban gitu lah ya. Iya. Jadi nanti ada kerjasama antara sekolah dan orang tua. Nah, Bu Umi bicara tentang asal nih, kan saya tahu Bu Umi kan pendatang juga di Palembang di Sumsel ini sama kayak saya. Apa sih yang membuat Bu Umi itu tetap bisa maju, tetap bisa besar dalam bisnis, dalam karir, walaupun memang bukan orang asli Palembang? Karena ada beberapa orang yang mikir bahwa biasanya harus ke daerah gitu kan. Kok ibu bisa menghilangkan mental block itu? Kok ibu dobrak aja gitu? Pokoknya saya juga harus sukses. Gimana sih? Kalau saya tipikalnya itu orang yang pekerja. Iya, saya itu pekerja memang. Jadi ya kita kerjakan aja. Ya ketika ada tantangan seperti pasti itu kita bekerja ya kita punya kegiatan itu tantangan itu banyak. Tapi ya kita lakoni aja pelan-pelan kita selesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Saya bilang bahwa saya selalu ingin mendahului orang gitu ya. Ketika di Bukit dulu belum ada fotokopi sampai malam, saya buka sampai malam sampai jam 10. Ketika fotokopi nggak ada yang 24 jam, saya buka loh fotokopi 24 jam gitu ya. Jadi ya selalu jadi pionir lah ya. Itu harus. Dan ketika kita bahkan di sekolah ya, ketika kita punya kegiatan terus orang lain meniru gitu kan ya. Ya, bagaimana kita mencari inovasi lagi sehingga kita selalu berada dalam putaran itu ada gitu, nama kita itu muncul gitu. Nah ini yang harus dijaga seperti itu. Inovasi baru. Terus fokus aja ya, kerjanya yang terbaik gitu ya, jadi yang terbaik di bidangnya gitu ya. Nah, terus Bu, kalau bicara tentang goals ya kan, apa sih yang sekarang Ibu rasa di usia ibu yang sekarang dan bapak gitu kan yang belum tercapai dan ke depan pengennya seperti apa sih? Kalau saya pengennya satu buat SMA ya, mudah-mudahan bisa terlaksana SMA. Amin. Ya, saya doakan segera terkabul. Amin. Nah, kalau SMA berdiri saya juga ingin membuat cabang. Saya kemarin itu ketemu dengan teman sesama alumni gitu ya. Dia
Jadi orang bilang, kamu tuh buka lah di kota-kota lain, dia bilang itu. Oh, ekspansi selain Palembang ya. Terus saya bilang, duit saya bilang, kamu tahu kan saya bilang, duit saya itu berapa gitu. Terus ya aduh, kok ngomong duit sih gitu loh, jadi dia bilang gitu. Jadi ya dia bilang, kamu tuh kalau punya kegiatan tuh jangan pakai duit ya. Nah terus gimana? Nah di bank tuh kan banyak sekali kok duit. Dia bilang, ya dikelola baik. Saya berpikir, saya bilang, saya berpikir iya sih Pak. Jadi jangan nunggu kita punya uang dulu gitu. Di bank itu kan banyak, kamu kelola gitu. Untungnya ya bangun dengan bank juga Mau gitu. masuk kantor sendiri. Nah iya, kalau kita nunggu uang kita sendiri yang anak-anak. Iya. Ketika kita menjadi ibu ya, ketika anak-anak kecil itu saya itu sampai merasa saya tidak pernah menjadi diri sendiri. Nah, jadi semua waktu itu untuk keluarga. Saya tuh sampai ngomong gini, aku menjadi diri sendiri itu ketika di kamar mandi. Karena apa? Karena ya itulah saya menjadi diri saya gitu. Polos gitu ya. Terus kan biasanya menjadi anak. Terus jaga image gitu, anak harus begini, harus begini. Padahal saya dulu ketika kecil kan nakal. Iya, betik. Kalau orang Jawa itu bilang betik. Gemesin gitu Bu ya. Menyebalkan. Contohnya apa Bu? Saya dulu tuh kayak sekolah kan bolos. Oh gitu, waduh. Bukan bolos tapi akhirnya jadi ketua yayasan sekolah gitu ya. Iya, anak itu Luar biasa. terus mengkoordinir lagi bolosnya. Aduh, kepala pecah. Nah, Gitu ya. jadi ketika SMP itu juga suka terus mungkin nggak itu di hadapan anak saya seperti Iya, itu kan iya, enggak. iya, iya. Jadi ibu dulu kalau sekarang bukan ibu itu rajin. Nah, apa ibu ini hebat. Aduh enggak banget. Oh iya. Iya. Dalam arti gini, kita yang baik-baik itu kita keluarkan. Iya, betul. Jadi yang jelek itu simpan. Ya untuk ceritamu sendiri gitu. Betul. Ya jangan diceritakan ke anak. Anak saya tuh rajin semua. Terus berarti saya kalau konklusinya gini ya, walaupun kita sekolahnya nakal, tukang bolos, tapi itu nggak garansi juga. Nah, tapi buktinya ibu bisnisnya sekolah gitu kan, ketua yayasan. Jadi wah ini rahasia yang mungkin semua orang belum tahu ya Bu. Ini dulu kepala pecong tukang bolos, tapi luar biasa ya. Begitulah hidup ya Bu ya, berproses dan kita nggak pernah tahu kita seperti apa gitu kan. Nah Bu, bicara tentang pendidikan ini kan juga banyak sekali kan ya lika-likunya gitu kan, gimana ibu menghadapin zaman sekarang ini kan persaingan juga banyak, pasti sekolah-sekolah baru juga muncul ya kan. Nah gimana sih strategi ibu untuk menghadapi itu semua, untuk menghadapi persaingan yang mungkin semakin tight? Kualitas. Oke. Ya, kita harus menjaga kualitas itu. Bagaimana kita, ya itu seperti saya katakan, kita itu tetap ada di putaran. Jangan sampai kita di pinggir, enggak. Jangan ada di pojok gelap sana, kita hanya jadi penonton, enggak. Harus eksis ya Bu ya. Iya. Dan itu kalau pendidikan yang utama sekali adalah kualitas. Lalu bagaimana karakter anak, kita membentuk karakter anak. Ya, saya bicara tadi kan membentuk manusia kan. Jadi itu karakter, misalnya anak-anak di TK aja ya, anak-anak di TK kita ajari ada sesi cara mencuci baju, terus melipat baju. Nah itu kita ajari gini loh. Mandiri lah ya. Masak kita ajarkan. Pernah ada suatu ketika ada ibu, kenapa harus diajarkan seperti itu? Ada wali murid seperti itu. Memang kita mau anaknya gimana? Gitu saya bilang. Bukan kalau mereka belajar yang seperti ini terus mereka jadi pembantu, bukan. Saya memikirkan kalau nanti sekolah di luar negeri itu nggak ada pembantu, jadi semua harus dikerjakan sendiri. Ya nyapu, ya membersihkan tempat tidur. Saya ajari anak-anak ada tempat tidur kecil, bagaimana ini praktek anak-anak itu ya main-main kayak gitu, senang. Dari apa itu playgroup gitu nih kan? Oh TK saya ajarkan nyapu itu. Saya bilang ke wali murid, ini keterampilan domestik dan harus dimiliki oleh anak. Saya membayangkan mereka ini nantinya kalau sekolah di luar negeri, kan saya mencita-citakan kan tinggi gitu ya. Bukannya mereka, mamanya mau jadi pembantu, bukan. Hal yang paling basic malah itu di dalam hidup manusia. Keterampilan domestik itu mereka harus bisa.
gitu. Kalau mereka nanti sekolahnya di luar negeri, jadi ya jangan berpikiran negatif gitu ya. Semua keterampilan itu harus bisa. Oke, jadi untuk menghadapi persaingan di bidang ini ya pertama kali harus berkualitas gitu kan. Kemudian kalau di sisi financial nih, tadi kita bicarakan ibu juga start kan bukannya warisan, bukannya apa, memang start from zero lah. Iya. Nah, gimana sih Bu strateginya untuk manage tentang financial sebuah bisnis gitu agar dia tetap sustain, agar dia tetap stabil gitu. Nah, bagi tipsnya Bu. Ya dihitung. Yeah. Iya, jangan apa ya, Jangan lebih jodoran. besar pasak daripada tiang kan gitu. Oke. Itu betul-betul dihitung. Apalagi seperti saya itu bukan orang kaya gitu ya. Jadi semuanya itu ya pinjam ke bank gitu ya. Ya, nah itu harus dihitung. Berapa cicilan itu harus dihitung benar gitu, jangan sampai meleset. Nah itu Income-nya berapa, cicilannya berapa, masih ada sisanya apa enggak gitu ya. di sisi lain saya juga punya backup kan, saya ada fotokopi. Saya Fotokopi sekarang berapa Bu? ada 10. Ada 10. Fotokopi Gramatek ada 10 di Kota Palembang. Jadi itu yang jadi backup saya. Kalau saya namanya karena SPM macet tadi ya, waduh nggak bisa bayar. Oke, backup dari fotokopi masih. 10 fotokopi propertinya udah punya sendiri. Belum. Kalau sekolah propertinya udah punya sendiri semua Iya, Bu ya. kalau fotokopi ya sebagian sewa, sebagian besar sewa. Karena kita ya juga sih kalau uang itu berhenti di properti gitu ya. Untuk lebih baik uang itu dipakai untuk muter gitu kan, menghasilkan lebih banyak begitu. Jadi kalau untuk fotokopi itu ya saya kontrak. Tapi sebagian sudah milik sendiri. Ada satu dua yang milik sendiri itu ada, tapi ya lebih besar kontrak gitu. Bu Umi ini juga salah satu klien loyal kami, klien loyal Income Realty. Beliau juga pernah membeli properti ke saya dan tetap menjadi loyal klien saya. Nah, Bu Umi, saya mau Bu Umi memberikan gambaran sih tentang bagaimana mendidik anak. Sementara kan Ibu juga mempunyai karir sebagai seorang dosen yang dituntut juga harus mempunyai waktu. Terus kemudian Ibu juga sebagai seorang ketua yayasan yang notabene juga harus memajukan bisnisnya ini. Nah, gimana sih Bu? Kalau saya ketika anak-anak kecil, anak saya itu selalu saya libatkan di dalam kegiatan saya. Semuanya Diajak gitu, diajak. Dan itu bukan terus mempekerjakan gitu ya. Eksploitasi. Nah, jadi saya masih ingat, saya waktu itu zaman bis kota, ada karcisnya. Saya yang membuat karcis bis kota. Ya ampun, tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 90. Dulu zaman dulu naik bis kota itu pakai karcis. Itu yang cetak gitu Saya maksudnya? nyetak, ya. Oh my god. Saya nyetak. Nah itu yang mengerjakan siapa? Ya. Anak-anak itu. Ayo disusun. Terus saya bilang ini dikareti ya, satu bendel itu dikali 5 dikareti. Saya bilang gitu, anak saya nonton. Terus dia jawab, ibu nggak nyampe. Tangannya itu masih kecil kan, nggak nyampe gitu kan. Oh ya, kalau nggak bisa disusun saja, padahal juga nggak ada gunanya. Ya nggak ada gunanya gitu ya, nyusun itu tidak disusun aja. Ya, gini apa ya? Ya gitu. Tapi melibatkan. Anak-anak juga saya ajarkan nyapu, nyuci piring. Walaupun saya punya pembantu ya. Anak saya waktu itu pertama kali nyapu, saya ajarkan nyapu itu begini. Udah saya tinggal. Gimana? Sudah? Saya bilang gitu, saya balik lagi ke depan. Sudah Bu, sampahnya mana? Itu Bu sudah masuk kolong semua sampahnya. Oh iya, boleh main Bu? Boleh. Udah pembantu tak suruh ngulang lagi gitu. Ya awalnya kan ya kayak gitu. Anak perempuan, ibu ke kamar gitu ya, bawa piring. Sudah ini belepotan, sabun pecah. Nyuci piring itu ya. Iya apa? Baskom itu saya taruh bawah, isinya di bawah gitu ya. Iya, tak libatkan semuanya. Jadi ada yang mengatakan bahwa tadi eksploitasi. Yang mengatakan ketika saya fotokopi juga anak-anak saya libatkan, saya ajak. Kalau ketika malam hitung uang gitu, saya ajak gitu. Oh, ini nih banyak ya Bu ya uangnya.
banyak sekali. Kita ini kaya ya Bu ya? Oh kaya sekali. Lah kalau kaya ya nggak tinggal di ruko lah gitu kan ya? Anak nggak tahu ya, nggak tahu. Ternyata, oh jadi kita ini kaya-kaya. Makanya kalau kerja, kalau jaga toko itu dilihat waspada. Kalau ada pencuri, sudah kita masuk pelan-pelan kayak gitu. Jadi anak saya juga mengajarkan nilai-nilai tapi dengan cara yang fun lah gitu ya. Iya. Anak-anak saya bilang waktu mau buka toko lagi gitu, kok seperti suami saya ngomong, kamu tuh kenapa sih kok nggak pengen jadi pejabat gitu? Lah politikus. Iya kan. Lah salahnya bapak ibu kenapa dulu diajarkan seneng cari duit gitu. Kalau mencari uang itu sesuatu yang fun gitu loh, bukan sesuatu yang berat itu enggak. Anak saya di Jakarta ini yang nomor 1 dokter jantung. Tapi dia kalau ada lihat ruko, wah ini bisa ini untuk buka fotokopi. Kemarin juga sudah hampir. Naluri ibunya Dia mau buka fotokopi nak saya bilang. Di daerah sini Bu, di Cibubur ini tidak ada fotokopi, ada di pojok sana. Aku pengen buka toko ATK ya benar. Plus fotokopinya 1 aja. ATK ya nanti anu gitu. Oh iya. Tapi ternyata dia mau sekolah lagi ya. Bu, nanti aja ya Bu ya, aku mau sekolah lagi. Ya, enggak apa-apa. Kayak gitu. Luar biasa. Terus bagaimana sih Bu bagi waktu gitu antara anak, antara karir, antara bisnis waktu itu ya? Kalau sekarang kan anak-anak udah gede, udah pergi semua seperti itu. Iya, itulah mengalir aja. Anak-anak pulang sekolah itu lari ke belakang. Dulu saya cara masak, cara masak kan sama kayak saya. Terus ini pulang sekolah anak-anak itu mandi, terus ke depan. Terus kamu jaga toko ya, ibu mau istirahat ya. Jadi sudah saya tanamkan bahwa ini lemak meja itu adalah laci ini mati hidup kita. Kalau kamu lengah dengan laci ini, mati kita semua. Karena ini isinya duit. Saya bilang gitu. Jadi betul, nggak berani pindah tempat dari bahwa ini meja kursi kasir itu dia di situ takut gitu kan. Saya bilang harus waspada. Iya. Ilmu baru. Nanti anak saya juga harus saya gitu. Jadi nggak cuma diajak ke kantor, jadi harus memperhatikan juga. Iya. Bu kan seorang akademisi juga, ya kan? Tapi kan harus belajar terus. Apa sih yang ibu pengen nih pelajarin ke depannya untuk bisa mendukung bisnis dan tentunya juga karir dan purpose hidup ibu? Kalau kegiatan di kampus ya, di kampus itu ya kita itu melakukan 3 itulah pendidikan, pengabdian, penelitian. Tridharma perguruan tinggi itu yang harus kita jalankan. Ya kita selain rutin juga melakukan pengabdian ke daerah-daerah. Seperti bulan Desember kemarin rame kami ke daerah Empat Rawang. Ya, ada sekitar dari Unsri itu. Unsri 15 orang, ada beberapa kelompok kita melakukan pengabdian di daerah kopi. Ya, kopi bagaimana kita mengajarkan ke mereka. Oh ini loh, kalau tidak kopi itu tidak hanya dikeringkan, terus ditambah kulitnya juga bisa dipakai untuk ini gitu kan. Jadi kita ajarkan kepada mereka itu bentuk-bentuk pengabdian. Kita juga macam-macam penyuluhan ya. Seperti itu penyuluhan itu kita lakukan. Terus penelitian itu juga rutin kita jalankan. Ada danaan dari Unsri yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian sehingga ya kita terus mengupdate ilmu kita lah gitu. Terus ya bagaimana kita melayani ke mahasiswa. Untuk melayani mahasiswa itu kan bagaimana anak-anak penelitian, bagaimana anak-anak praktek lapang, yang kita upayakan lah. Secepat mungkin mahasiswa itu kalau saya secepat mungkin lulus ya, dengan kualitas yang bisa dan akhirnya juga bisa berkarya, bukan sekedar lulus doang kan gitu. Harapan Menteri Pendidikan yang sekarang tuh kan pengennya seperti itu. Nah iya nih, bukan dari komennya ibu nih kan dipimpin oleh seorang menteri yang sekarang notabene masih muda, orang startup gitu kan. Gimana menurut ibu? Kalau saya sih
untuk perguruan tinggi ya. Iya. Oke, dalam arti kalau di luar negeri ya, mereka 6 semester itu sudah jadi sarjana loh. Yes. Kalau kita ini 4 tahun, itu sudah termasuk yang cepat. Ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, kan gitu kan. Jadi kalau, dan Pak Nadiem ini, kita itu pengennya adalah, misalkan kita ini kuliah itu tidak hanya di, misalnya di Unsri, nggak ada di Unsri aja, ya ada yang di luar lah. Jadi pengalaman itu lebih kaya kan. Nah itu saya setuju. Saya setuju dengan programnya Pak Nadiem. Prakteknya gitu kan, PKL-nya gitu udah langsung gitu ya di perusahaan. Cuma untuk jurusan-jurusan tertentu itu yang harus dipikirkan. Seperti kedokteran, nggak mungkin. Mungkin ada beberapa bidang yang perlu dipikirkan. Mungkin nggak ini? Yes. Iya, kalau seperti relevan atau tidak gitu. Iya, kalau seperti pertanian saya ya, bidang saya itu teknologi pertanian. Rasanya masih bisa. Masih memungkinkan dan anak akan menjadi lebih kaya. Ya kalau kita kita banyak praktek kan banyak turun gitu kan. Iya, kita tuh mengharapkan anak itu mahasiswa ya, bukan hanya sekedar lulus dengan IPK tinggi ya, tetapi bagaimana mereka itu bisa terserap oleh lapangan kerjanya, mereka bisa terserap. Nah mungkin Bu Ayan sendiri ini sulit kan mencari SDM. Iya, ini. Laparan. Betul, susah cari SDM. Jadi memang kurang kurang greget gitu ya. Maksudnya kan kalau kita kan maunya ya semuanya kerjaan tuh semua harus bisa gitu kan. Terus inisiatif gitu kan. Nah itu yang paling penting. Bicara tentang bisnisnya Ibu nih, bagi dong tipsnya ke kita semua. Bagaimana sih agar kita ini tetap bisa eksis di bisnis ini dan terus menerus menjadi juara lah, atau yang ada di putaran tadi kata Ibu gitu. Selain kualitas, kerja keras tetap ya. Dan satu, kerja keras. Terus bagaimana kita ini memiliki SDM yang handal. Orang bisa maju itu Ada tim kan, bukan kita maju sendiri kan. Kita maju itu karena tim kita. Nah, bagaimana kita membentuk tim yang solid, yang bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah itu bagaimana, itu seni. Yes, betul. Ya, itu seni. Leadership. Bagaimana mengelola mereka itu jadi bisa bersama-sama naik menuju cita-cita ini gitu loh. Itu yang harus kita lakukan selain kerja keras ya. Nah itu memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi super timnya kita. Ya. Bu, kenapa harus kerja keras? Kan sekarang anak muda tuh banyak yang mau instan gitu. Ada nggak sih sebenarnya bisnis yang nggak perlu kerja keras tapi bisa gitu? Allah. Teman-teman ya, jadi nggak ada bisnis satupun yang nggak harus dikerjakan. Jadi intinya harus setia dan mengerjakan. Yaitu kuncinya, itu poinnya. Benar nggak Bu? Betul. Kerja keras. Iya. Anak-anak muda sekarang tuh maunya Instan. ya. Maunya cepat gitu ya. Iya. Jadi kaya gitu. Ada nggak begitu? Ada nggak tipsnya Iya. cepat kaya nggak usah kerja? Gitu. Ya nggak ada. Nggak ada. Kerja keras gitu. Kerja. Saya juga prihatin dengan anak-anak muda yang seperti itu. Padahal saya ajarkan. Oh, ketika jadi jadi mahasiswa itu 12 jam aja deh. Saya bilang gitu. Kamu 12 jam dalam satu hari kamu jadi mahasiswa, itu IPK kamu 4,0. 12 jamnya kemana? Untuk cari uang. Belajar. Saya bilang, belajar mau cari uang, belajar cari uang. Udah ya nggak nyantol. Iya. Jadi jangan habisin waktu di kampus doang gitu ya. Jangan ya, maksudnya kan pulang kuliah kan ke rumah, nanti besok pagi minta uang sama orang tua gitu kan. Jadi waktu yang mungkin di kampus 4 tahun 5 tahun tuh habis ya Bu ya. Sayang kan gitu kan. Iya. Saya ajarkan anak saya juga gitu. Jadi berentrepreneur dari awal gitu ya. Dan kamu apapun dari awal gitu. Apapun. Ya kan. Berapa puluh ribu mahasiswa di Unsri, saya bilang, semua punya mulut loh. Nah itu kan, itu bisa lah ya. Iya kan, itu sesuatu banget. Kamu bisa lah makan siang untuk 20 orang, 30 orang. Kamu nyiapilah nasi bungkus. Ya 9.000 kan bisa toh sebenarnya. 10.000 bisa. Ayolah dimulai. Asik mahasiswa itu waduh. Iya. Aduh luar biasa nih Bu Umi ini dokter pertanian tapi jiwa entrepreneurnya tuh kerasa banget gitu. Jadi dagang jualan ya. Karena pesan Rasulullah kan juga kita tuh harus dagang ya Bu ya. Harus berjuang gitu.
Bu Umi, ini kita bicara panjang lebar. Saya mungkin minta Ibu memberikan resume dan pesan ke anak muda milenial untuk bagaimana sih kalau memulai sebuah bisnis, kemudian juga bagaimana bisnisnya itu bisa sustain, terus jadi anak muda itu harus gimana sih? Gitu. Ibu bisa kasih pesan ke kamera biar jelas. Kalau kita lihat ya anak-anak muda sekarang itu kan maunya yang instan. Nah, saya kira yang instan itu nggak ada. Ya. Semuanya harus dilakoni dengan kerja keras, ya, kerja cerdas, kerja keras. Nah itu anak-anak muda kadang-kadang malu ya untuk memulai suatu pekerjaan itu malu. Ya. Sebetulnya enggak. Itu kalau saya lihat itu ada di Semarang itu, ada yang hanya jualan tahu goreng loh. Tahu goreng berapa omsetnya? 2 juta. Tapi sekarang saya sudah punya berapa outlet sudah ada 15. Jadi 2 juta. Nah itu sudah sekian puluh juta. Oh ya enak kan. Saya selalu bilang ke mahasiswa, jual bakso. Aduh masa sih saya sarjana pertanian kok jual bakso? Lah iya sekarang kamu pedagang. Nanti saya bilang gitu, minggu depan itu baksonya sudah jadi 10 outlet. Ya. Tahun depan 100 outlet. Wah itu bukan pedagang lagi, sudah entrepreneur. Tinggal dikalikan ya Bu. Nah, iya. Jadi jangan merasa, itu saya kok jual pempek. Loh, kamu nggak tahu. Ya kan potensi pempek itu luar biasa sekali. Orang se-Indonesia loh sekarang itu doyan pempek. Iya. Online kan ya kan? Online. Nggak perlu menunggu punya ruko gitu kan ya? Nggak perlu. Online. Saya dulu punya murid SMP. Okay. Ya, itu kalau lebaran tuh sampai nggak nututi loh kalau jual pempek online. Iya, kan hanya orang Palembang yang tahu enaknya pempek. Kalau orang di Jawa itu nggak ngerti. Iya nggak ngerti. Pokoknya dari Palembang pempek terus enak, wae kan gitu kan? Iya, seperti di sini bakso enak. Kalau saya nurut saya ya nggak enak gitu, tapi ya sudah gitu loh. Iya. Saya orang Malang ya, tempatnya bakso. Jadi saya tahu gitu loh. Terus ada bakso gimana yang enak. Jadi harus kerja keras, kerja cerdas, terus jangan pernah gengsi, intinya memulai. Jadi jangan pernah memandang bahwa omset 2 juta jualan tahu, jualan bakso, tapi coba kalikan kalau punya 10 outlet, punya 100 outlet. Bu Umi ini luar biasa sudah membagikan tips tentang bisnisnya, tentang dunia karirnya, dan pesan-pesan untuk teman-teman milenial. Jangan lupa like dan subscribe kalau videonya bermanfaat, dan jangan lupa share untuk teman-teman yang lainnya. Tetap pantengin YouTube channel saya Diana Wasiati Wirono yang akan membagikan tips-tips bermanfaat, kemudian sharing-sharing yang bermanfaat tentang dunia entrepreneur, tentang pebisnis yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, yang akan menjadi inspirasi untuk teman-teman memulai bisnis di bidangnya masing-masing. Terima kasih Ibu Umi, sukses selalu. Saya doakan SMA-nya segera tercapai. Jangan lupa selalu belanja properti melalui Income Realty. Terima kasih banyak Ibu waktunya ya. Sehat selalu, sukses selalu ya. Terima kasih. Terima kasih.